Selamat malam, eee, perkenalkan nama saya Andra Sandi. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang machine learning, eee, di mana kita akan bahas tentang apa itu machine learning, bagaimana cara kerja machine learning, contoh machine learning dan model-model yang digunakan dalam machine learning. Kita mulai dari, eee, perkenalannya dulu, yaitu, dimulai dari artificial intelligence. Apa sih, pondasi sistem artificial intelligence? Itu ada 4 pilar artificial intelligence. Yang pertama searching, di mana contoh aplikasinya adalah GPS rute perjalanan. Searching sendiri adalah metode pencarian solusi sistematis di dalam pendekatannya ada blank search, heuristic search, dan probabilistic search. Ada reasoning, sistem menariknya simpulan logis. Nah, contoh penerapannya pada diagnosis penyakit, di mana pendekatannya ada rule based dan case based. Ada juga fuzzy logic, uncertainty. Kemudian ada planning, bisa rencana tindakan taktis, contohnya pada aplikasi robot. Kapan robot tersebut akan mulai belok kanan, belok kiri, ke atas dan ke bawah. Pendekatan dari goal state planning dan constraint posting. Nah, fokus kita kali ini ada pada learning, machine learning. Kemampuan adaptasi berbasis data, di mana pendekatannya ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, kesimpulannya dari kaitannya dengan artificial intelligence. Machine learning adalah salah satu dari 4 pilar artificial intelligence. Nah, begitu kesimpulannya. Maka tadi kita mulai dari artificial intelligence. Cara harapnya machine learning itu artinya belajar dari data. Sistem mengambil data historis dari masa lalu untuk memprediksi masa depan. Bagaimana machine learning bekerja? Nah, agar lebih mudah kita membuat analogi, misalnya kita bayangkan seperti anak kecil yang belajar begitu. Nah, anak kecil kan diajari orang tuanya berbagai macam hal, misalnya buah-buahan, eh, warna, suara hewan gitu. Nah, contohnya di sini abjad. Nah, data training berupa abjad yang dimasukkan berulang, ditampilkan berulang kepada si anak dan diajarkan, misalnya ini A, ini B, ini C. Nah, kemudian ketika diberikan data testing, misalnya kita ini huruf apa, kita beri huruf A. Nah, dia dapat mengenali huruf tersebut. Nah, itulah machine learning gitu. Jadi contohnya kita ambil yang mudah saja. Bagaimana workflow dari machine learning? Machine learning itu dimulai dari data training, kemudian diproses melalui model model machine learning, dan diinput lagi data testing untuk menghasilkan output yang optimal. Contoh kasus ada pada aplikasi Gmail, di mana di sini spam detection. Nah, email yang dianggap spam akan dimasukkan ke dalam folder spam, walaupun terkadang salah misalnya. Namun kita masih dapat mengakses email tersebut melalui folder spam. Proses data trainingnya yaitu adalah sistem memberikan ribuan contoh email yang bukan spam dan yang merupakan spam yang sudah diklasifikasi oleh manusia secara manual. Nah, contohnya, halo apa kabar? Kamu di mana? Nah, ini kita sudah diklasifikasikan secara manual oleh manusia sebagai bukan spam. Kemudian misalnya ada pesan, klaim hadiahmu, klik link ini. Anda memenangkan undian. Nah, itu sudah diklasifikasikan sebagai spam dengan data yang begitu banyak begitu ya, hingga ribuan. Nah, kemudian data testingnya berupa misalnya email masuk. Ketika email masuk dengan pesan Anda menangkan undian. Nah, 80% prediksi model akan mendeteksi sebagai spam. Nah, itulah contoh machine learning pada email, Gmail. Algoritma machine learning sendiri ada banyak. Namun sini beberapa contohnya,
yang cukup terkenal itu Decision Tree, Random Forest, Bayes Classification, Neural Network, Support Vector Machine Learning, K-means, Epigraph, dan Logistic Regression. Nah, untuk Decision Tree, Random Forest, Bayes, Neural Network, Support Vector Machine Learning, dan Logistic Regression merupakan bagian pendekatan digunakan untuk pendekatan supervised learning. Sedangkan K-means dan Epigraph itu digunakan untuk pendekatan unsupervised learning. Tadi kita bahas tentang pendekatan machine learning, ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Kali ini kita akan fokus pada supervised learning dan unsupervised learning. Pasti supervised learning. Nah, supervised learning sendiri, supervised artinya terbimbing atau belajar dengan terbimbing. Contohnya seperti murid yang diajari dengan adanya guru di depan gitu. Nah, itulah supervised learning. Itu misalnya ada klasifikasi. Klasifikasi itu adalah proses membedakan satu barang dengan yang lainnya, satu item dengan yang lainnya, satu hal dengan yang lainnya begitu. Nah, contohnya tadi kita sudah membuat contoh kasus spam detection atau spam classification pada Gmail. Kemudian ada face recognition, contohnya pada aplikasi Facebook ketika kita mengupload gambar secara beramai-ramai atau secara grouping dengan karakter wajah yang berbeda-beda. Si Facebook sendiri akan merekomendasikan ini wajah siapa. Kemudian dia merekomendasikan untuk menandai begitu. Nah, itulah face recognition, menanda pengenalan suara dan deteksi fraud. Klasifikasi menghasilkan output berupa label kelas, yaitu ideal, gendut, kurus. Kemudian ada regresi. Regresi berbeda dengan klasifikasi karena hasil yang dihasilkan berupa angka. Misalnya umur, harga dan lebar, suhu, panjang, dan sebagainya. Contoh penerapannya ada pada aplikasi penebak umur. Ada TikTok dulu yang lumayan viral, yang dapat menebak umur hanya dari gambar saja. Atau ada aplikasi untuk prediksi suhu pada suatu wilayah. Ada juga untuk ini prediksi harga emas. Nah, itu kan hasilnya berupa angka ya. Kemudian tadi juga kita membahas tentang pendekatan unsupervised learning. Unsupervised learning berbeda dengan supervised learning karena unsupervised learning ini adalah proses belajar tanpa bimbingan atau tanpa terawasi. Itu ada clustering. Clustering adalah proses mengelompokkan sesuatu dengan yang lainnya berdasarkan kriteria tertentu yang sama, misalnya hobi. Kalau kita pada manusia ya, misalnya ini kelompok hobinya suka main musik, suka seni. Kemudian ada yang suka memasak begitu. Kemudian untuk penerapannya contohnya ada pada target pasar. Ada orang yang menyukai rasa ini, nah misalnya rasa capcay. Kemudian akan diklasifikasikan ini suatu wilayah ini suka capcay begitu. Kemudian ada segmentasi pasar. Di sini juga unsupervised learning ada association. Contohnya jika seorang membeli roti dan mentega, maka 80% akan membeli susu gitu. Kita sampai pada ringkasan. Deskripsi machine learning sendiri adalah proses belajar dari data historis untuk menghasilkan prediksi akurat tanpa pemrograman manual yang kaku. Untuk pendekatannya ada metode supervised terbimbing, unsupervised mandiri, reinforcement learning adalah berbasis evaluasi. Kemudian algoritma yang terkenal yang digunakan adalah support vector machine, kemudian ada neural network, kemudian decision tree. Nah, sekian penyampaian kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.